Fa illam tabku fatawaku. Kalau engkau sudah melatih diri tak bisa juga meneteskan air mata, maka carilah kawan yang bisa engkau ajak untuk menangis. Mencari kawan untuk ngopi banyak kita jumpa, ini bagi laki-laki. Mencari kawan untuk tertawa mudah kita dapat, tapi mencari kawan untuk diajak meneteskan air mata sulit kita jumpa. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menangislah. Kalau tak bisa cari kawan menangis. Maka yang payah meneteskan air mata, cari kawan yang engkau bisa ajak untuk meneteskan air mata. Kenapa? Fa inna ahlan nar yabkun. Kata baginda Rasul, penduduk neraka itu isinya hanya tangisan. Jadi kalau ingin tahu semua orang di tempat itu menangis, itu adalah penduduk neraka. Sampai habis air matanya. Tak juga membuat dia lepas dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tangisan di belakang tak akan bermakna, menangislah di dunia yang tangisan itu pasti akan bermakna. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna bifitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, sama-sama kita hormati para asatidzat, sama-sama kita hormati para orang tua kami, ibu-ibu, serta anak-anak kami yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sore hari ini Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita untuk menambah timbangan amal kebaikan, dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berkumpul di majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak memperberat timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, satu di antara 7 bendaharawan hadis yang hidup satu masa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah jamin dalam sabdanya, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tapi beliau masih menyampaikan keinginannya kepada baginda Rasul dengan kalimat, ya Rasulullah, isfa'ni yaumal qiyamah. Rasul, berikan syafaatmu kepadaku nanti di hari kiamat. Dan menariknya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dirinya bisa memberikan syafaat, setelah Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjumpai Rasul, ayyakuna nisfu ummatika fil jannah, wahai Muhammad, separuh umatmu nanti berada di dalam surga. Wa baina syafa'ah, pilihan yang kedua, apakah engkau ingin dapat memberikan syafaat? Artinya umat Rasulullah itu sudah dijanjikan oleh Allah separuh dari mereka masuk ke dalam surga. Tapi tawaran ini tidak diterima oleh baginda Rasul. Kata Rasulullah, ikhtartu syafa'ah, aku lebih memilih bisa memberikan syafaat. Ketika Rasulullah tahu beliau bisa memberikan syafaat, beliau menutup kalimatnya dengan kalimat inni fa'ilun insyaallah. Insyaallah aku akan melakukannya. Maknanya Rasulullah yang tahu bisa memberikan syafaat saja masih menutup dengan kalimat insyaallah. Apalagi kita yang tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi lusa. Jika menyepakati sesuatu, maka ringankanlah untuk bisa mengucapkan kalimat insya Allah. Sayyidina Anas belum merasa cukup, sehingga beliau melanjutkan pertanyaannya, aina alqaka, Rasul, di hari kiamat nanti di mana aku bisa berjumpa denganmu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, fatlubuni indal haudi, kalau engkau ingin berjumpa denganku, maka carilah aku saat engkau nanti berada di telaga. Dan telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita mendengarkannya disebut dengan telaga Al-Kautsar. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah izinkan untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah minum dari telaga Al-Kautsar, maka kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi kalau kita minum air putih ini, kira-kira tahan berapa lama tidak haus? Ibu-ibu, 2 jam setelah itu haus. Kalau kita minum dari air telaga Al-Kautsar, selama-lamanya kita tidak akan pernah haus. Itulah diantara keistimewaannya minum dari telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hanya bisa kita jumpai kalau nanti kita sudah berada di kampung akhirat. Di dunia ini air yang terbaik yang pertama adalah air yang mengalir dari jari jemari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dalam keadaan sulit mendapatkan air. Jadi di antara mukjizat Rasul itu ada jari jemari Rasulullah mengeluarkan air, dan para sahabat minum dari situ, kemudian berwudu juga dari situ. Kalau tangan kita gini kan, kira-kira yang mengalir apa ibu-ibu? Keringat. Kecuali pas meras santan, nah itu yang ngalir santan mungkin. Dan itu yang mendapatkan hanya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita tak jumpa dengan waktu itu. Tapi ada yang menarik, air yang kedua yang terbaik itu adalah air Zam-Zam. Dan alhamdulillah sampai sekarang air itu masih ada. Barangkali mayoritas kita sudah meneguh air Zam-Zam. Yang belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Allah, karuniakan kami rezeki untuk bisa ziarah Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah adik-adik santri bersama para ustazah-ustazah, saya membacakan kitab yang sebelumnya dibaca oleh Ustaz Zulikrami di bab Al-Buka'u min Khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Identiknya biasanya orang itu kalau gembira dia akan tertawa, dia akan tersenyum. Dan orang kalau kemudian bersedih, biasanya dia akan menangis. Tapi tidak serta-merta tangisan itu karena sedih.
Ada orang yang bahagia, saking bahagianya menetes juga air matanya. Ada orang yang sengaja meneteskan air mata untuk akting di dalam filmnya. Ada juga orang yang meneteskan air mata untuk menipu orang. Nah, itu namanya air mata. Pengalaman, nampaknya korban ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ustazah-ustazah dan para santri putri yang dimuliakan oleh Allah, di subjudul kanan nar lam tuhlak illa lahum. Seakan-akan neraka tidak diciptakan kecuali untuk mereka. Kalau kemudian kita tengok di antara keterangan yang dikutip oleh Imam Qurtubi di dalam bukunya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, makhluk yang pertama paling takut adalah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka paling takut yang luar biasa. Mereka takut saat mendengarkan gemuruh suara api neraka. Kenapa mereka takut? Karena pada waktu itu yang ada makhluk Allah baru malaikat. Jadi takut kalau Allah menciptakan neraka itu untuk mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada para malaikat, engkau kami ciptakan, kata Allah, li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Dan neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan li ahli ussati, untuk orang yang durhaka kepadaku. Itulah yang kemudian membuat para malaikat merasa tenang lebih sedikit. Artinya ketakutan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita lihat bagaimana kisah salafus salih, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ketika mereka mendengarkan kalimat an-nar, ketika mereka mengetahui tentang neraka. Di antaranya an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Berarti Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dia tak lain dan tak bukan adalah anak dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, seperti yang kita ketahui, satu di antara sahabat yang kaya raya. Jadi yang kaya raya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Meskipun dia ketika ikut hijrah bersama dengan Rasulullah, meninggalkan semua hartanya yang berada di Makkah, bermula di Madinah, mengawali karirnya dengan berdagang. Itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ketika di Madinah sempat ditawari oleh salah satu sahabat Ansor untuk kemudian memilih dari istri yang dia miliki. Artinya sahabat Ansor ini punya istri 4. Kalau engkau berkenan silahkan pilih satu di antara mereka, maka aku akan ceraikan. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Bahkan ketika ditawari harta, beliau juga menolak. Dia hanya minta di mana pasar. Nah, disitulah beliau bermula berdagang. Maka ibu-ibu kalau ingin cepat kaya, adik-adik kami, kalau ingin cepat kaya, itu dagang. Dagang itu cepat kaya. Kalau ada orang tidak berdagang kaya, khawatir uangnya itu entah uang sehat, entah uang tak sehat. Biasanya orang itu kalau ingin cepat kaya, ya berdagang. Berdagang itu cepat kaya. Abdurrahman bin Auf. Menariknya, Abdurrahman bin Auf ini satu di antara sahabat yang menyaksikan air mata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir, menetes, membasahi pipi baginda Rasul. Lalu apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada baginda Rasul? Wa anta tabki ya Rasulullah. Rasul, engkau juga menangis. Itu kalimat yang diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Maknanya menangis itu bukan sesuatu yang tidak baik. Bahkan satu di antara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan bagaimana kita bisa menangis. Menangis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Dalam sabdanya, ya ayuhan nas ubku, wahai manusia menangislah. Ibu-ibu, adik-adik kami, dalam 1 tahun berapa kali kita menangis? Halo? Tak terhitung. Ini kalau dah tak terhitung, ini luar biasa. Luar biasa. Karena menangis ini payah. Menangis payah. Biasanya yang paling mudah menangis ini ibu-ibu. Contoh ketika anaknya masuk pondok, nangis dia kan. Ketika liburan anaknya tak balik, nangis lagi dia kan. Ini biasanya ibu-ibu sering nangis. Kalau bapak-bapak agak jarang menangis. Maka beruntunglah
Karena Rasulullah SAW berpesan menangislah. Fa illam tabku fatawaku. Kalau engkau sudah melatih diri tak bisa juga meneteskan air mata, maka carilah kawan yang bisa engkau ajak untuk menangis. Mencari kawan untuk ngopi banyak kita jumpa, ini bagi laki-laki. Mencari kawan untuk tertawa mudah kita dapat, tapi mencari kawan untuk diajak meneteskan air mata sulit kita jumpa. Maka kata baginda Rasul SAW, menangislah. Kalau tak bisa cari kawan menangis. Maka yang payah meneteskan air mata, cari kawan yang engkau bisa ajak untuk meneteskan air mata. Kenapa? Fa inna ahlan nar yabkun. Kata baginda Rasul, penduduk neraka itu isinya hanya tangisan. Jadi kalau ingin tahu semua orang di tempat itu menangis, itu adalah penduduk neraka. Sampai habis air matanya. Tak juga membuat dia lepas dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tangisan di belakang tak akan bermakna, menangislah di dunia yang tangisan itu pasti akan bermakna. Jadi menangis yang bermakna itu di mana? Di dunia. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak ini kalau tak menangis waktu lahir, dokter orang tua biasanya panik, dibuat supaya kemudian anak itu bisa menangis. Jadi anak itu kalau menangis, ada saraf-saraf yang memang berfungsi ketika anak itu menangis. Maka ibu-ibu rajinlah buat anak menangis. Nah, maksudnya bukan itu. Jadi ketika dia menangis, ya biarkan untuk melepaskan, untuk memfungsikan saraf-sarafnya ketika dia menangis. Bahkan kita yang sudah besar pun Rasulullah menyuruh untuk kemudian menangis. Cuman menangisnya ini karena apa? Menangis karena sedih, duitnya hilang, sedih, apalagi biasanya ya, karena sedih. Maka menangisnya ini kalau kita lihat di bab yang kita baca itu adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 7 orang yang nanti Allah akan berikan naungan fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di mana tak ada tempat bernaung melainkan naungan yang Allah siapkan. Satu di antaranya adalah rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainah, orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya lalu kemudian menetes air matanya. Jadi yang hebat itu kalau kita sendiri ingat Allah lalu kemudian kita menangis. Kalau nangis rame-rame, ini tak hebat. Yang hebat itu ketika kita sendiri. Tapi ketika kita sendiri kita tidak bisa, maka carilah kawan yang bisa engkau ajak untuk menangis. Dan Abdurrahman bin Auf, satu di antara putra beliau adalah Ibrahim. Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, anna Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'amin. Ibrahim ini putranya yang menceritakan. Ketika itu Abdurrahman bin Auf disuguhkan makanan, wa kana shaiman. Pada waktu itu dia sedang berpuasa. Ibu-ibu yang sudah dapat suguhan makanan silahkan dicicipi. Tidak puasa kan ibu-ibu? Dia silakan dicicipi. Waktu itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf dia sedang berpuasa. Ini putranya yang bercerita. Faqal, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf bercerita, Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf bercerita, Mus'ab bin Umair sudah wafat dan dia lebih baik dibanding diriku. Dia menceritakan sahabatnya, dia menceritakan kawannya yang mengatakan kawanku sudah meninggal, dan kawan yang dia maksud adalah Mus'ab bin Umair. Dan kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair itu lebih baik dibanding diriku. Nah, ini kemudian yang perlu kita hadirkan. Jangan anggap kita itu paling baik, tapi anggaplah orang lain lebih baik dibanding diri kita. Maka kita cara memandang orang, ibu-ibu, adik-adik kami, ketika memandang orang, lihatlah orang. Jika usianya lebih tua dibanding dirimu, maka lihatlah bahwa dia beribadahnya lebih dulu dibanding dirimu. Itu cara melihat orang yang secara usia lebih tua dibanding diri kita. Kenapa? Karena start ibadahnya lebih dulu dia dibanding kita. Tapi kalau engkau melihat orang yang secara usia lebih muda dibanding dirimu, maka lihatlah dosanya lebih sedikit dibanding dosamu. Kalau ini cara kita memandang orang, sampai kapanpun insya Allah kita akan berbaik sangka. Kita akan berbaik sangka. Saat kita berbaik sangka, kita tidak akan menyombongkan diri.
Maka inilah yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika menceritakan kepada putranya Ibrahim bahwa Mus'ab bin Umair itu lebih baik dibanding diriku. Falam yujad lahu ma yakfunu fihi illa burdah in hutiya biha raqsuh badat rijlah. Kata Abdurrahman bin Auf, waktu Mus'ab bin Umair meninggal, dia hanya punya satu burdah. Burdah itu kain yang kemudian dibalutkan di badan. Itu hanya punya itu. Kalau kemudian burdah itu aja yang dia punya waktu dia meninggal. Jadi waktu meninggal dia tak punya banyak pakaian, cuman itu saja yang dia punya. Ibu-ibu, kalau umpamanya kita nanti meninggal, berapa jumlah pakaian yang tertinggal di lemari, Ibu? Oh, jadi biasanya lemari kita di rumah itu lebih banyak pakaian suami atau pakaian istri? Berapa bandingan persentasenya, Bu? Hah? 2:1? Oh, 5:1. Waktu mau pergi itu pun masih bingung, manalah baju saya nih. Saya kadang bingung juga, baju sebanyak ini mana baju saya gitu. Ibu-ibu ini selalu tergoda dengan diskon. Betul, Bu? Oh, betul. Kirain saya cuma orang sana saja, orang kampar pinggiran juga masuk. Ini akhir tahun banyak diskon nih, ibu-ibu. Oh iya, lebih tahu dibanding saya rupanya. Jadi, dan ternyata Mus'ab bin Umair waktu meninggal cuma punya sehelai pakaian, ya kita sebut sehelai pakaian. Kalau waktu dia meninggal punya sehelai pakaian, saat pakaian itu ingin dijadikan kain kafan, kalau yang ditutup kepalanya, kakinya nampak. Kalau ditutup kaki, kepalanya nampak. Itu artinya saking dia tidak punya pakaian yang digunakan untuk mengkafaninya. Yang bercerita itu siapa? Yang bercerita adalah Abdurrahman bin Auf. Mus'ab bin Umair ini satu di antara sahabat yang masuk Islam, kalau tidak salah usianya 16 tahunan. Dan pada waktu itu Mus'ab bin Umair itu selalu dikagumi oleh banyak orang. Kenapa? Karena tampilan pakaiannya selalu wah. Kalau tampil di mana-mana pasti kemudian banyak orang tergoda, karena dia keturunan dari orang yang kaya raya. Tapi saat masuk Islam, semua fasilitas itu diambil oleh orang tuanya. Maka suatu ketika Mus'ab bin Umair memakai pakaian yang tidak seperti biasanya dia pakai, sahabat-sahabat menangis, meneteskan air mata. Tapi di sisi lain ada kebahagiaan. Kenapa? Karena dia dapat hidayah untuk kemudian mengimani agama yang dibawa oleh baginda Rasul SAW. Sampai wafat pun beliau tidak memiliki pakaian yang digunakan untuk mengkafani dirinya. Jadi jangan bayangkan dulu itu kain kafan disiapkan oleh sosial kematian, ibu-ibu. Tidak ada seperti sekarang ini sosial kematian SKM kan. Ibu-ibu udah pesan rumah terakhir, Bu? Udah? Oh belum, yang belum cepat pesan. Tipenya cuma 2x1, tidak ada yang lebih besar dari itu. Saya sudah pesan, saya pesan di UK, tipe 2x1 dengan iuran per bulan 15.000. Itu 15.000. Tapi tak tahu entah mati di sana atau tidak. Kalaulah kemudian kita berdoa, mintalah agar Allah wafatkan kita di Haramain, Allah wafatkan kita di Makkah, atau kemudian Allah wafatkan kita di Madinah. Itu kalau kemudian kita memintalah. Tapi yang saya daftar ini sekarang di UK, 2x1. Itu rumah terakhir. Di dunia ini bolehlah rumah kita besar sesuai dengan kemampuan finansial kita, tapi toh ternyata rumah terakhir kita cuma 2x1. 2x1 ini besar atau kecil, ibu-ibu? Pas ya, 2x1 pas ya. Pas. Itu pun yang digali tak sampai 2x1. Yang digali sesuai lebar badan kita, sesuai dengan panjang tubuh kita. Nah, itu yang digali. Ya, cuma 2x1. Lalu kemudian Ibrahim menceritakan lagi apa yang diceritakan oleh ayahnya. Summa busita lana minad dunya ma busita. Qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kata Abdurrahman bin Auf, aku diberikan kelapangan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelapangan dunia itu tidak didapat oleh Mus'ab bin Umair. Aku khawatir
kebaikan akhiratku Allah cepatkan di dunia dengan lapangnya duniaku. Jadi dia khawatir Abdurrahman bin Auf ini, jangan-jangan kebaikanku itu Allah balas semuanya di dunia, lalu nanti di akhirat saya tidak mendapatkan balasan dari kebaikan yang aku perbuat. Jadi kebaikan kita itu ada yang Allah balas dengan cepat, ada yang Allah subhanahu wa ta'ala balas nanti di akhirat. Meskipun secara umum semua kebaikan kita di akhirat Allah akan balas secara utuh, Allah akan balas secara sempurna. Maka kata para ulama, ad-dunya darul amal, dunia ini tempat kita berbuat. Kalau kita ingin dapat reward dari apa yang kita lakukan, maka wal akhiratu darul jaza, akhirat adalah tempat di mana Allah akan memberikan balasan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bertanya, saya sudah sholat terus Pak Ustaz, kok tak kaya-kaya Pak Ustaz? Abdurrahman bin Auf justru takut, jangan-jangan amalku itu semuanya sudah Allah subhanahu wa ta'ala balas cepat di dunia. Aku khawatir itu, kata Abdurrahman bin Auf. Summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Lalu kemudian menangislah Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai ketika berbuka pun dia tidak ingin memakan makanan yang sudah disuguhkan. Jadi Abdurrahman bin Auf ini takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takut kebaikan di dunianya ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah balas, lalu kemudian dia tidak bisa menyantap makanan yang disuguhkan ketika beliau akan berbuka. Kalau kita ibu-ibu, waktu berbuka ada makanan yang di depan ini, kita biarkan atau kita habiskan? Oh, pantang. Ini namanya juga puasa kan? Puasa ini biasanya semuanya masuk, cendol masuk, kolak masuk, apa lagi? Hah? Oh. Dia biasanya yang muda-muda nih. Kalau yang sudah tua-tua, karena ada kolesterol, ada asam urat, ada gula, mikir-mikir lagi mau makan banyak-banyak ini. Biasanya itu. Maka yang masih muda nih, ya diperhatikanlah kesehatannya. Sebelum nanti ketika sudah tua, ketika cek, tensi naik, tengok kolesterol tinggi, tengok tensi tinggi, asam urat tinggi, semuanya tinggi ini. Itu diantara kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menyangka, artinya beliau mengatakan jangan-jangan saya ini bagian dari orang yang kemudian masuk ke dalam neraka. Atas rasa takut itulah lalu kemudian dia tidak ingin menyentuh makanan. Maka pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu, dulu ada namanya Abu Rafiq. Abu Rafiq ini satu di antara orang yang sebelum menyelesaikan 70.000 kali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan makan. Dia tidak akan makan. Pokoknya la ilaha illallah 70.000 kali dulu baru makan. Kalau kita sanggup Bapak Ibu, ibu-ibu, Allahumma barik lana saja kadang lupa Ustaz. Nah, itu kan. Ini 70.000 kali baru makan. Lalu ketika pernah disuguhkan makan untuk makan bersama, makan bajambak namanya, ada seorang pemuda yang ketika akan mengulurkan tangannya untuk makan, dia tarik kembali. Lalu kemudian orang-orang heran, kenapa dia tidak jadi makan? Lalu pemuda itu bercerita, ra'aitu ummi finnar. Aku melihat ibuku di dalam neraka. Jadi melihat ibunya saja di dalam neraka, dia urungkan untuk bisa makan. Maka kalau ada anak melihat ibunya susah, tapi waktu dia makan lahap, agak bermasalah anak ini. Ya, ada bermasalah. Artinya kalau kita makan tak pernah ingat ibu, kita jadi anak yang bermasalah. Karena ibu biasanya waktu makan selalu ingat anak. Betul ibu-ibu? Karena saya tidak perempuan, jadi saya tidak tahu kan. Nah, cuman biasanya ibu ini kalau makan dia ingat anak. Anakku udah makan belum? Dan kemudian seterusnya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, Muhammad bin Mas'ad, ia berkata, qala Yazid bin Haushab, ma ra'aitu ahfafu minal Hasan al-Basri wa Umar bin Abdul Aziz ka'annan nar lam tuhlaq illa lahuma. Aku melihat tidak ada yang paling takut dengan neraka kecuali Hasan Basri dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi dua tokoh ini adalah orang yang paling takut dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantang bagi mereka untuk kemudian disebutkan kalimat neraka, pasti kemudian menetes air matanya. Karena
kedua sahabat ini, kedua tokoh ini adalah tokoh yang ketika disebutkan kalimat neraka, mereka mengatakan jangan-jangan neraka itu Allah ciptakan untuk kami. Nah, itu diantara keterangan para salafus salih terkait dengan neraka. Wa an Hafiz bin Umar bercerita, bakal Hasan faqila lahu ma yukika. Hasan Basri pada waktu itu menangis. Lalu kemudian dia ditanya, kenapa engkau menangis? Apa yang membuat engkau meneteskan air mata? Lalu kemudian Imam Hasan Basri menjawab, akhafu ayat rahani ghadan finnar wala yubali. Aku khawatir jangan-jangan nanti aku akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu yang perlu kita hadirkan di dalam diri itu dua. Yang pertama roja, yang pertama khauf, yang kedua roja. Sudah dibacakan oleh Ustaz Zulik Romi, roja dan khauf. Sudah belum? Sudah belum? Saya macam terlihat tadi, entah sebelum atau sesudah. Roja itu berharap, khauf itu takut. Jadi kita terhadap murka Allah itu perlu menghadirkan rasa takut. Tapi bersamaan dengan itu kita perlu menghadirkan rasa harap. Kalau kita hanya takut saja, khawatirnya kita putus asa. Kalau kita hanya berharap saja, khawatirnya nanti kita menjadi orang yang mudah melakukan dosa. Maka kalau khauf, takut akan azab Allah, berharap agar selamat dari azab Allah, itu yang perlu kita hadirkan. Maka Imam Hasan Basri satu di antara ulama yang menghadirkan rasa takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak mudah bagi yang bersangkutan untuk melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sayyidina Hudzaifah ini sahabat Rasul, di antara sahabat yang juga ikut berjamaah dengan Rasulullah di dalam sholat tahajud. Ini Sayyidina Hudzaifah. Mungkin kalau santri-santri membaca, ketika Sayyidina Hudzaifah ikut tahajud bersama dengan Rasul, selesai membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Selesai membaca surat Baqarah, Rasulullah sambung membaca surat An-Nisa, lalu kemudian Rasulullah lanjutkan Ali Imran. Dalam redaksi hadis itu, An-Nisa dulu baru kemudian Ali Imran. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. Makmumnya siapa? Makmumnya Sayyidina Hudzaifah. Awal Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, kata Sayyidina Hudzaifah, faqultu fi nafsi, aku berkata di dalam hatiku, paling Rasulullah sampai ayat yang ke-100 ini rukuk Rasul. Artinya makmum menghitung kapan imam rukuk itu sudah dihitung oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau ibu-ibu menghitung ayat berapa agak-agak imam rukuk nih ya, asal tak diucapkan oleh mulutnya, di dalam hati itu tidak membatalkan sholat, sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ternyata Rasulullah selesai Al-Baqarah, sambung Al-Nisa, sambung Ali Imran, baru kemudian rukuk. Kalau imam tahajud kita baca 3 surat ini, makmumnya tinggal berapa kira-kira? Biar yang tak habis itu kalau santrinya sama-sama hafal dengan imamnya. Imamnya hafal, santrinya hafal. Maka saya tidak tahu di Pondok Tuan Guru, kalau di Palas itu tarawih itu dibagi-bagi. Ada yang kelas juz amma. Ini ada yang kelas 1 juz per malam. Jadi dibagi-bagi. Kalau Temboro itu bahkan sampai ada yang 1 malam 30 juz. Mulai selesai tarawih, mulai selesai sholat isya, nanti tarawihnya selesai waktu sahur. Nah, itu 30 juz itu. 30 juz. 30 juz. Tapi makmumnya 30 juz semua ini. Artinya makmumnya sama-sama 30 juz. Jadi kalau sama-sama 30 juz ya sudah. Kalau kita kan juz 30 pun kadang timbul tenggelam kan. Ini dia 30 juz. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hudzaifah, baka Hudzaifah fi sholati. Waktu salat dia menangis. Falamma faragha iltafata. Fa idzan rajulun khalfah. Lalu kemudian ketika selesai sholat, beliau menoleh. Setelah beliau menoleh, ternyata di belakang Sayyidina Hudzaifah ada seseorang. Lalu kemudian la ta'lamanna bihadza ahadan. Kata Sayyidina Hudzaifah, mohon apa yang kau lihat dariku jangan ceritakan kepada siapapun. Dia tidak ingin menangisnya di dalam sholat. Orang yang pernah melihat ke dirinya sedang menangis, tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Orang sekarang kalau nangis justru rajin diceritakan kepada orang di medsos. Saya sedih. Ini kan gambarnya apa itu namanya? Gambarnya nangis. Wah, pokoknya diceritakan.
Justru ketika kita menangis karena takut kepada Allah itu ya jangan ceritakan kepada orang, rahasiakan. Jangan sampai habis amal kita ceritakan kepada semua orang, tak tersisa lagi yang kemudian kita rahasiakan. Jadi kalau bisa ada amal kita itu yang kita rahasiakan, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Jangan sampai kemudian semua orang tahu. Sekarang ini era orang menceritakan amal. Belum selesai lagi ibadah umroh, baru selesai tawaf, belum lagi sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, sudah selfie dulu. Wah, itu khawatir nanti tak kebagian. Nah, ini kan, padahal Ka'bah tak berpindah di situ saja. Ada pula kadang, wah, hai guys, saya sedang ibadah umroh, ikuti like saya ya, semoga yang like dapat ibadah umroh juga. Padahal masih ibadah ini, masih ibadah. Jadi usahakanlah ada amal yang kita rahasiakan. Bagaimana kemudian kita ini khawatirnya sudah habis dipuji orang amal kita, lalu kemudian kita tak dapat balasan nanti di kampung akhirat. Jadi adalah amal yang kita rahasiakan. Kalau bisa pasangan hidup kita pun jangan sampai tahu. Nah, ini amal yang memang sengaja kita rahasiakan. Jadi ada yang kita rahasiakan, tak ada satupun orang yang tahu, melainkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah punya amal rahasia, ibu-ibu? Nah, ini WhatsApp kawan sekolah kita rahasiakan kan. Nah, ini kalau bisa jangan sampai ada amal yang kemudian semuanya habis kita ceritakan. Ada amal yang kemudian kita sembunyikan. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Dulu ada seorang ulama, ya kaya raya dia. Dia itu setiap malam membagikan sembako di 100 rumah. Setiap malam. Kenapa dia baginya malam? Supaya orang tak tahu. Jadi saat orang sudah tidur, dia letakkan depan pintu rumahnya, dia letakkan pintu rumahnya, dia letakkan. Tidak ada satupun orang yang tahu. Pas orang bangun pagi buka pintu, ada sembako. Pas buka pintu ada sembako. Ibu-ibu pernah dapat itu? Buka pintu, ada beras, ada gula, ada minyak. Pernah? Oh, tak pernah? Tak dapat serangan fajar nampaknya kemarin. Dan orang tahunya kapan? Ketika yang bersangkutan meninggal. Ketika yang bersangkutan yang meninggal, yang memandikan itu nampak di punggungnya ini ada bekas hitam di punggungnya. Ternyata bekas hitam itulah yang dia gunakan untuk memikul gandum setiap malam dia bagikan ke rumah-rumah. Setelah dia meninggal, orang-orang yang biasanya dapat jatah makanan pokok itu tak ada lagi setiap pagi di depan rumahnya. Nah, ini berarti siapa lagi yang melakukannya? Kalau yang bukan bersangkutan, dan itu pun tahunya setelah meninggal. Makanya kata Sayyidina Hudzaifah yang pernah melihat ia melaksanakan sholat malam, menetes air matanya, menangis dia, tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Dia minta untuk merahasiakan, karena kebetulan dia menganggap sudah tak ada yang lihat. Pas dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nengok ada orang. Nah, itulah pesan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an terkait dengan bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sholat pun bisa meneteskan air mata. Kita sholat menangis dengan sholat menguap, kira-kira banyak yang mana ini? Oh, banyak menguap. Apalagi subuh kan, susah dibedakan antara air mata mengantuk dengan air mata menangis, itu susah dibedakan. Nah, makanya jangan sampai di sholat kita tak ada yang kita bisa meneteskan air mata. Jadi carilah imam yang kira-kira kalau kita bermakmum bisa terbawa kita, bisa kita menghadirkan cerita dari yang dibaca oleh imam ketika dia sholat. Nanti ada saatnya kita akan bisa merasakan nikmat ketika mendengarkan itu, lalu kemudian kita pun menetes air matanya. Jadi kalau bisa itu nangisnya di dalam sholat. Di dalam sholat nangis. Dalam sholat nangis. Udah berapa kali nangis dalam sholat, ibu-ibu? Daru mau nangis Pak Ustadz. Oh, ternyata cucu lewat, tak jadi nangis saya Pak Ustadz. Ini diantara kisah para salafus shalih, termasuk Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sampai di sini dahulu, ibu-ibu. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan tentang al-buka'u min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.